Namaku Nara. Aku mahasiswa semester akhir di salah satu kampus di Bandung. Di sini aku merantau dan membiayai hidupku sendiri karena bagiku akan merepotkan kalau meminta kepada orang tua. Katanya sih, masa kuliah itu masa paling bebas. Tapi buatku, itu cuma soal bertahan. Bertahan dari pilihan-pilihan yang gak pernah aku rencanakan. Baik, saya ulangi ya. Jadi urutan pasang bahasa itu sudah mutlak. Kalau di atasnya ujung 5, ini atas ujung 3. Kalau di bawahnya ujung 3, berarti di sini adalah ujung 5. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, maka pertemuan kali ini kita tutup saja dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ra, kenapa yuk dibantu? Yang gue gak bisa lihat kayaknya, soalnya gue harus kerja hari ini. Ya, hidup lu isinya kuliah kerja mulu lihat-lihat. Jangan terlalu capek, Ra. No, lihat, muka lu pucat gitu. Makan dulu, Ra. Cuanki lah minimal. Atau sobat dingin lah, guys. Aha, lihat. Iya, itu mah kayaknya wishlist gue deh, makanya cari cewek biar gak makan terus sama gue. Nih. Gas. Hah? Ayo. Nih. Lo kenapa pucat gitu? Sakit, Ra. Abis ini kan kita ngapain dulu? Ya kapan gue bilang mau isi diet lagi, ada juga ngapain masih di sini? Nah, itu dia. Kebetulan gue ada kegiatan. Dan kegiatan itu selesai di jam sama kayak lo. Kita bisa pulang bareng. Dah yuk pulang. Aku Vira Salsabila. Orang memanggilku Vira. Tapi seorang lelaki memanggilku Cha. Yap, siapa lagi kalau bukan suamiku. Dia orang paling sabar dan pastinya tampan sekali. Raivan Arka Pradana namanya. Van, kita kan udah lama nikah ya. Tapi kenapa ya belum dikasih anak? Cak, coba datang. Gak apa-apa, mungkin emang belum waktunya. Tapi kamu mau ya kalau besok kita ke dokter sana? Kebetulan dia teman aku. Kamu jangan sedih gitu dong. Nanti pulang mau aku masakin apa? Beneran? Ya? Bener ya? Ya. Aku mau mie ayam, aku mau jasuke, aku mau pempek, aku mau es krim juga aku. Bikin aja sendiri. Aku nggak sanggup bikinnya kalau kayak gitu. Ih, kenapa ngomong kalau kayak gitu? Ih. Baik, berdasarkan hasil lab, istri Dr. Raivan ini memiliki kelainan pada struktural rahim yang berarti bentuk rahimnya itu tidak normal sehingga tidak akan mampu untuk mengembangkan. Terus mungkin saya ada beberapa saran, yaitu adopsi atau ibu pengganti. Tapi kita tahu kalau itu tuh melanggar kode etik kita sebagai seorang dokter. Sabar ya, Bu. Oh itu kami.
kamu jangan menyerah. Aku bakal lakukan apapun untuk kamu. Asalkan kamu jangan menyerah. Kita lakukan sama-sama untuk berjuang sama-sama. Beneran. Iya. Sebentar ya. Halo. Tuh. Gue gak tega lihat Tika kayak gini terus. Lu kan ahli IVF. Gue percaya sama lu. Soal ibu pengganti itu, gue setuju. Gue berani bayar berapapun, ratusan juta pun gue jabanin. Asalkan ada ibu pengganti yang sehat secara medis. Oke, baik. Pak, maaf, tadi saya tidak sengaja mendengar pembicaraan Bapak di telepon. Apakah benar Bapak membutuhkan seseorang untuk menjadi surrogate mother? Anda siapa ya? Ini bukan pribadi kamu. Saya Rana, Pak. Saya membutuhkan biaya untuk kuliah dan hidup saya. Jika benar itu tawaran Bapak, saya bersedia melakukan apapun. Kamu serius? Ini hal yang besar loh. Kamu masih kuliah loh. Sebaiknya kita bicarakan ini di tempat yang lebih. Dok, gue udah nemu ibu pengganti. Jadi, menurut lo, bisa kan kita lakukan hal itu? Van, lu kan tahu kalau di Indonesia itu ilegal. Gue gak mau nanggung resikonya. Dokter itu impian gue dari kecil, Van. Kita nggak bisa yang lakuin diam-diam. Terus buat apa ada teknologi kalau kita nggak bisa lakuin itu? Teknologi juga ada batasnya, Fir. Dan batasnya itu etika. Dan, Van, maafin gue ya. Gue kayaknya sekarang gak bisa bantu lu lagi. Raivan, saya dengar kamu akan melakukan prosedur yang ilegal ya, yaitu surrogate mother. Kamu tahu kan, itu dalam Indonesia. Kamu bisa kehilangan profesi kamu. Saya tahu dok. Kemarin, saya benar-benar kalut. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau sampai kamu melakukan hal itu, saya akan mencabut surat izin praktik kamu. Ingat itu. Baik dok. Awalnya, kami terlalu fokus dengan satu cara, sampai tidak sadar kalau itu sebetulnya salah. Tapi, setelah dipikir kembali, ternyata tidak harus dipaksakan. Kami akhirnya memilih adopsi. Dan mungkin, itu memang jalan yang paling tepat untuk kami. Nara, selamat ya kamu udah kerja di sini. Iya Bu, terima kasih kembali, selamat juga atas bayinya. Mari Ibu, saya lanjut kerja dulu ya. Terima kasih. Pada akhirnya, teknologi memang menawarkan keajaiban. Tapi, ia tidak boleh melampaui batas kemanusiaan. Di Indonesia, rahim bukanlah sebuah komoditas yang bisa disewa.